Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Warotan saniyatan afdhalus salam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasyura. Rabbi akrimni bihusni sauti wa na'mah hatta anna man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalami hukama. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil muhtaramin wal mukarramin, para alimil ulama, para masyayikh, sepuh kali bini sepuh yang kami hormati dan kami ta'dimi, khususan yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah Ranting Cinanas
Pangarsa Al-Mukarram Al-Ustad Fadil nggih, yang kami hormati pula Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Cinanas, Pangarsa Al-Mukarram Kiai Ahmad Sumardi. Alhamdulillah, pas waktu bahsul masail beliau pernah datang ke pondok saya di Cibendang, tapi pas waktu itu mati lampu Pak Kiai. Walaupun mati lampu tapi tidak mengurangi semangat. Alhamdulillah, sekarang giliran kami yang silaturahmi ke Cinanas. Alhamdulillah. Dan seluruh jajaran pengurus ranting NU Cinanas beserta banom-banomnya, Ansor, Bansar, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU yang kami banggakan dan kami cintai. Terkhusus kami rombongan PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Kaung yang kami hormati selaku ketua, yaitu beliau Al-Ustad Roja Arifin yang tadi telah memberikan sambutannya kepada kita semua beserta jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan. Dan tak lupa alhamdulillah, acara majlis zikir dan sholawat ini dihadiri langsung oleh Ketua Majlis Zikir dan Sholawat PCGP Ansor Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, beliau Al-Mukarram Pangarsa Gus Mudrik bisa tekan dari alhamdulillah. Ibarat sudah manis dikasih madu tambah manis. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tetap sehat, diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati semuanya, saya di sini tidak akan lama. Nanti insya Allah beliau Gus Budi juga insya Allah akan mengisi acara menyambut tali silaturahmi yang ada di masyarakat yang ada di Kampung Tambakan. Alhamdulillah. Selanjutnya aparatur pemerintah yang kami hormati dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan. Bapak Kepala Desa hadir? Benar. Alhamdulillah, tetap kami hormati. Bapak Kepala Dusun hadir? Potensi hadir hadir? Alhamdulillah. Seluruh jajaran aparatur pemerintah, BPD, semuanya yang kami hormati dan kami banggakan, semoga dalam mengemban amanah memimpin desa Cinanas semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan membawa Cinanas tambah maju. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seluruh masyayikh pengurus DKM masjid, pengurus musola yang ada di desa Cinanas ini, khususnya di Dukuh Tambakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan yang paling kami banggakan, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Cinanas, Pak Suparman. Mas apa Kang nih? Alhamdulillah,
Ieu Mas Suparman cekatan. Mas Suparman kieu fleksibel, orangnya gampang, mudah, pintar, cerdas. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah yang telah menjamu kami rombongan PAC GP Ancol Kecamatan Bantar Kaum sehingga bisa datang ke Dukuh Tambakan. Ini goro-goro gara-gara Mas Parman. Artinya apa? Artinya kami koordinasi kepada Mas Parman, kira-kira siap apa henteu? Paham henteu? Siap apa henteu MDS di Cinanas? Cek Mas Parman. Siap Kang. Iraha waktuna. Kumaha Mas Parman bae siapna iraha. Ternyata siapna malam Sabtu. Wis oke. Alhamdulillah atas izin Allah qadarullah kami bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tujuan utama kami datang ke sini yaitu tiada lain tiada bukan adalah untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin koordinasi hubungan antara pengurus anak cabang dan pengurus ranting, sehingga insya Allah kami akan terus turun ke bawah di mana di ranting tersebut ada kegiatan, asalkan siap maka kami akan datang untuk menghadiri acara yang ada di ranting tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sahajal makna apa jalma? Ngomong apa jalma? Ya itu ngomong apa jalma? Sapa bae ngomongnya gitu. Sahabai jalmana nu hayang loba rezekina. Hayang loba rezeki hayang. Ini berarti sudah. Ya sudah baiklah. Inggris. Nah ini soalnya saya tak asli Sunda Bu. Asli bisa Jawa yakin pokok. Asli Sunda, asal desa Telaga, nanging nikah sama orang Cibentang. Nah, kelarasan di Cibentang sudah ada lembaga. Jadi mohon maaf ibu bapak, jelek-jelek begini saya minantu ajungan. Lumayan gitu. Jadi nanti nama akhirnya Fahrul Sidik MA, tapi bukan magister agama, bukan, minantu ajungan. Bapak Ibu, man ahabba ayyubsata fi rizqihi, sahabai jalma nu hayang dijembarkeun rezekina, imma rezeki zahir, imma rezeki batin, wa yunsa'alahu bi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, kata baginda Rasul, falyasil rahimah, maka sering-sering silaturahmi. Alhamdulillah. Maka kami pengurus PAC GP Ancol Kecamatan Bantar Kaum datang Dukuh Tambakan sejak silaturahmi, niat silaturahmi. Kira-kira Bapak Ibu sedaya sadayana nerima napa boten? Nerima napa boten? Tadi tarik orang geus diusir di tadi ya. Alhamdulillah, saking diterimanya kami silaturahmi di Dukuh Tambakan,
akeh rezekina. Siap dan Mansur? Alhamdulillah. Doakan kami Bapak Ibu semuanya dari pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, karena kami tekad sudah jazim ingin silaturahmi ke Dukuh Tambakan, walaupun badai, walaupun ada hujan, tetap kami berangkat. Alhamdulillah. Termasuk beliau Gus Budrik bisa datang ke Dukuh Tambakan. Alhamdulillah. Hujan-hujanan, malah tadi sempat kepleset di jalan. Itu soalnya yang di bawah ada yang licin ya. Itu longsor atau apa sih? Longsor apa ya? Apa bangunan rumah? Cuman Alhamdulillah. Silaturahmi, untuk menjalin tali silaturahmi, karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Karena sesungguhnya kita itu saudara, mukmin dan mukmin, muslim dan muslim, muslimin muslimat, seluruhnya saudara. Alhamdulillah. Apalagi kita diikat di ikatan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Seneng nggih ber-NU, seneng. Ibu-ibu pataya seneng ber-NU, orang nyesel. Alhamdulillah. Gini bisa seneng ber-NU sabab kita mengikuti ulama. Nabi ngendikan, Nabi bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama. Wajib atas kalian semua untuk terus berada di majlisnya para ulama. Alhamdulillah, majlisnya para ulama, majlisnya para kiai. Maka kita senang ber-NU, walaupun kadang-kadang di NU sering ada kegiatan, sering mengadakan pengajian, tapi alhamdulillah, karena itulah ruh daripada Jamiyah Nahdlatul Ulama. Karena kita ber-NU itu untuk dasar, itu pertama untuk mengukuhkan akidah kita, untuk menguatkan akidah kita. Bagaimana dalam bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampura. Nahdlatul Ulama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam berakidah, loh jelas-jelas Allah yang berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pertama, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu percaya, ya. Iman itu percaya, ya. Percaya apa yang kita percaya? Yang kita percaya apa? Nah, dalam akidah, iman itu kita percaya bahwa adanya Tuhan, kita percaya tidak ada Tuhan selain la ilaha illallah, iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam iman tidak cukup percaya. Dalam iman tidak cukup kita percaya, tapi harus yang ada namanya tasdik. Ya, harus ada yang namanya tasdik. Apa? Tasdik. Jadi iman, ma'rifat, tasdik. Iman, ma'rifat, tasdik. Tasdik itu adalah kita mengakui dan menerima apa-apa ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita percaya, mengakui dan menerima. Mengakui dan menerima apa-apa saja hukum
yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bisa didefinisikan tasdik itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Cuman Allah tidak berhenti di situ. Tidak hanya berhenti ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tapi Allah berfirman haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, ini PR bagi kita semua. PR bagi kita semua Jamiah Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita menjadi kader yang bisa menggerakkan jamiah kita kepada jalan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Maka mohon maaf, dalam bidang akidah kita harus mengikuti siapa? Akidahnya yaitu akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah artinya kita mengikuti akidahnya Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam akidahnya, dalam pemikirannya, dalam mencari dalil untuk kita bisa makrifat kepada Allah. Dalam akidahnya kita harus mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, itu yang mengadakan sifat yang wajib di Allah ada 20. Sifat yang wajib di Allah ada 20. Akidah kita perbaiki mengikuti akidahnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Insya Allah meyakini adanya Tuhan, tapi mohon maaf, Tuhan kita itu bukan yang ada di aras. Mohon maaf, Tuhan kita itu bukan yang ada di atas. Mohon maaf, Tuhan itu tidak ada yang depan kita, bukan ada yang di atas kita juga, bukan. Tapi Allah al-qiyamu bin nafsi. Allah mempunyai sifat al-qiyamu bin nafsi. Allah tidak membutuhkan tempat untuk bersemayam. Allah tidak membutuhkan tempat untuk tinggal. Karena yang membutuhkan tempat untuk tinggal adalah Aron yang selalu membutuhkan jirim. Ketika Aron itu baru, maka pasti jirim itu baru. Maka karena Aron itu baru, mustahil Allah seperti Aron, mustahil Allah seperti makhluk. Maka laisa kamitslihi syai'un. Akidah kita harus lurus agar bisa mencapai iman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengikuti para ulama. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatih, perbaiki dalam ibadahnya. Akidah sudah, kita mengikuti akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Al-Maturidi. Dalam ibadahnya kita perbaiki. Kita dalam jamiah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i, kita diajarkan rukun sholat ada 17, betul? Rukun sholat ada 17. Kita diajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana posisi kita waktu niat, bagaimana posisi kita waktu ruku, bagaimana posisi kita waktu sujud, agar ibadah kita benar dan dihitung sah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita mengikuti ulama, insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu, dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka
lahirlah kalau di Ansor yang namanya MDS. MDS itu apanya? Isinya apa? Kalau dari singkatan MDS itu Majelis Dzikir dan Sholawat. Majelis Dzikir dan Sholawat. Majelis Dzikir dan Sholawat. Alhamdulillah barusan sudah sholawat mahalul qiyam, kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Senang baca sholawat, senang baca sholawat. Uripe tenang, adem, ayem, baca sholawat ki. Terus membutuhkan? Terus. Alhamdulillah. Hari wasan ulas bedeli dengeran ngajina yo BPJS ieu maksudnya tenang. Alhamdulillah lanjut. Maka di Ansor lahirlah Majelis Dzikir dan Sholawat. Untuk apa? Untuk mengisi kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Nahdlatul Ulama ada LDNU, ada LPM Masul Masail, ada Suriah pimpinan tertinggi. Itu kalau di Nahdlatul Ulama. Kalau di Ansor ada MDS, Majelis Dzikir dan Sholawat. Intinya apa? Karena ruh daripada jamiah kita Nahdlatul Ulama adalah diisi dengan ngaji, diisi dengan dzikir, diisi dengan sholawat. Dan itulah ruh daripada jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau urip hirup Allah nyawaan kumaha berarti? Bener. Ari hirup na jamiah Nahdlatul Ulama teh dikiran jeung sholawatan. Hirup na jamiah Nahdlatul Ulama dikiran jeung sholawatan. Maka na urang oge urang tambahkan lamun hayang disebut hirup kudu dikiran jeung sholawatan. Dikiran teh hartina eling bu. Dikira eta hartina eling. Ibu-ibu eling apa enggak? Eling. Persoalan bapak-bapak eling. Kieu. Pinterna orang dahulu, orang tua kita itu kalau menyuruh supaya kita eling dengan bahasa yang sederhana. Ya, betul gak? Dengan bahasa yang sederhana. Eling. Aja benar eling. Nah, eling di sini artinya apa? Bukan eling berarti sawah, bukan. Artinya hati kita selalu hidup dengan mengingat asma Allah. Hati kita selalu hidup dengan mengingat asma Allah, dan pikiran kita selalu bertafakur untuk mengingat asmanya, untuk mengingat asma Allah. Itulah eling. Puncaknya daripada eling tersebut adalah sadar diri. Sadar. Puncaknya daripada eling itu sadar apa yang ada, apa yang mewujud itu hanyalah Allah. Kita itu yang wujud hakiki itu hanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pikiran. Makanya ketika kita mengaji selalu pikiran alhamdulillah, karena kita masih orang awam sehingga pikiran kita harus dilafadzkan. Pikiran kita harus diucapkan. Kalau kita pikiran dalam hati sesuai ngantuk. Betul apa? Betul. Pikiran kita dalam hati ya susah ngantuk.
Yang tadinya Ering jadi orang Ering, yang tadinya sadar jadi orang sadar. Itu dikiranya kita. Makanya di kita Jamiah Nahdlatul Ulama bersolat berjamaah wiridan bacaannya jahar napa samar. Jahar napa samar. Jahar artinya dilafadzkan afdhalul dzikri, itu apa sama? Afdhalul dzikri fa'alakallahu la ilaha illallah. Dalam arti disolat, dalam arti sesuai turun, yakin. Sesuai turunan dikiran alhamdulillah, itulah maka lahir MDS. Alhamdulillah. Ada salawatan, yaitu kita untuk memuji kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap kelak nanti kita mendapat syafaat ya Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka intinya daripada silaturahmi ini, kita ingin bermanfaat bagi semuanya. Seperti yang disabdakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi mereka. Dalam memberi manfaat bisa disimpulkan 4 perkara. Pertama, manfaat diri untuk diri. Kedua, manfaat diri untuk orang lain. Ketiga, manfaat orang lain untuk diri. Keempat, manfaat orang lain untuk orang lain. Paham tak? Pertama, manfaat diri untuk diri. Kita hidup harus mencari yang bermanfaat untuk diri. Jangan kayak ibu-ibu pakaian. Apa pakaian apa? Kok sudah paham sebelah itu lada, sebelah teh pedas. Lamun terlalu pedas suwe-suwe nyeri betul. Tapi geus nyaho nyeri betul ge jajana sebelah deui. Eta kebiasaan ibu-ibu pakaian. Dalam mentas manisa, tahat manisa di mana pulang mampir nggak baso heula. Eta nggak baso ada bari nu lada. Kira-kira lamun suwe-suwe jadi penyakit, manfaat ke diri. Kan? Carilah kemanfaatan, manfaat diri untuk diri. Manfaat bagi diri kita sendiri. Itulah itu. Kedua, manfaat diri untuk orang lain. Maka di Ansor lahirlah Banser, ya kan? Lahirlah Banser tidak ada upahnya, Banser tidak ada gajinya, tapi selalu setia membela ulama, menjaga para kiai. Alhamdulillah. Banser. Manfaat diri untuk orang lain, ya kan? Yang jaga kiai Banser, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua manfaat diri untuk orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bermanfaat untuk orang lain bagi orang lain. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kayak Mas Parman lah, alhamdulillah gitu. Manfaat untuk orang lain, alhamdulillah. Yang ketiga, manfaat orang lain untuk diri. Ya, manfaat orang lain untuk diri. Maka dalam hal ini kita harus bisa memilah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ilmu waro itu selektif, memilah apa yang menjadi manfaat orang lain tapi untuk diri kita. Ya, manfaat yang untuk orang lain dari orang lain tapi untuk diri kita. Kalau kira-kira bermanfaat, ayo kita jalani. Kalau kira-kira tidak bermanfaat untuk diri, bahkan bisa menjadi kita madarat, maka jangan dilakoni. Itu kita harus sedikit. Kira-kira rutinan majlis zikir dan sholawat bermanfaat apa ora? Apa betul?
Boleh. Manfaat apa bukan? Majlis zikir dan sholawat manfaat atau bukan? Manfaatnya dirasakan orang banyak, untuk diri kita sendiri pun bermanfaat. Alhamdulillah. Terakhir, manfaat orang lain bagi orang lain, seperti kita untuk membangun masjid, membangun mushola, membangun pondok-pondok pesantren. Kita infak sedekah jariyah untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan mushola. Alhamdulillah, kita memberi manfaat untuk orang lain dan bisa dirasakan manfaatnya pun untuk orang lain. Alhamdulillah. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Maka siaplah kita untuk menjadi kader-kader Ansor Banser, kader-kader Nahdlatul Ulama, penerus pewaris para ulama. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi aminnya harus tahu isinya dulu, Pak. Aminnya harus tahu isinya itu. Pengennya sih iya jadi penerus para ulama, tapi isinya apa? Kata Rasul berkata, Allah khulafai rahmatullah. Penerus-penerusku, pengganti-penggantiku itu selalu ada dalam rahmat Allah, selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi wafat diteruskan oleh para sahabat khulafaur rasyidin. Zaman kurun khulafaur rasyidin beres, selesai, digantilah para ulama. Sampai datang saat ini para ulama, alhamdulillah, para kiai, para ajeng, para ajengan. Betul. Kita mengikuti, ingin menjadi penerusnya estafet perjuangan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikuti jejak langkah perjuangannya para ulama. Ala khilafati rahmatullah. Para sahabat berkata, wa man khulafauka ya Rasulullah, siapakah pengganti-penggantimu ya Rasulullah? Wahai baginda Rasul, siapakah yang akan menjadi pengganti-penggantimu? Baginda Rasul menjawab, yaitu orang-orang jelma-jelma Allah sing pada ngurip-nguripi sunnahku. Jalma-jalma nu ngahirup-hirupkeun sunnah Nabi. Muslimin muslimat harus selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Itulah yang menjadi pengganti Rasul. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Lalu apa? Wa yu'allimunaha ibadallah. Yang menjadi sunnah-sunnah Rasul disampaikan kepada hamba-hamba Allah, diajarkan kepada hamba-hamba Allah. Itulah penerus-penerus estafet perjuangan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasul berkata, al ulama'u warasatul anbiya. Siapa? Tiada lain, tiada bukan adalah ulama. Yang suka mengajar kepada kita siapa? Kiai ajengan, betul? Kiai ajengan, alhamdulillah. Walaupun kita hanya istilahnya Bandung kuping, apa Bandung kuping, Pak? Apa sih? Bandung kuping. Enggak ada yang kehubungan misalnya. Ngaji kuping, iya ngaji kuping. Walaupun istilahnya hanya ngaji kuping. Sudah Bandung kuping, tapi bukan masih Bandung, bukan? Bandung kuping, ngaji kuping, hanya ngaji kuping, alias orang bawa pulpen, orang bawa kitab, betul tak? Hanya mendengarkan. Tapi kata Rasul, walaupun hanya mendengarkan, terus amal ilmu itu kita amalkan, maka amal tersebut lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Artinya apa? Artinya
mencari ilmu, meraih ilmu, menambah ilmu agar amal kita disertai ilmu itu lebih penting karena amal tanpa ilmu amalnya orang diterima. Kita beramal tapi gak punya ilmu, tidak atas dasar ilmu, maka amalnya pun tidak akan diterima. Maka alhamdulillah kita ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama, rutinan zikiran, sholawatan. Untuk apa sih? Untuk nambah ilmu agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah Ibu Bapak sekalian silaturahmi kami dari PAC Kecamatan Bantar Kaung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa untuk ranting Cinanas, terutama Dukuh Tambakan. Kami hanya ingin bersilaturahmi dan mengajak kepada semuanya untuk tetap semangat, tetap istiqomah. Karena yang paling susah itu istiqomahnya. Istiqomahnya selalu memposisikan diri dalam ketakwaan, selalu memposisikan diri dalam keimanan ketakwaan. Itu istiqomah. Sehingga kata Rasul, ittaqillah haitsuma kunta. Betul? Ittaqillah haitsuma kunta. Ini paling berat. Kalau di dalam sholat sudah diajarkan, bagaimana memposisikan diri waktu bacaannya dalam hati, waktu bacaannya dilafadzkan, dijaharkan, jangan kebalik. Kudu nak maca dalam hati tapi malah dijaharkan, ya? Kudu nak jahar tapi malah dalam hati. Contoh apa? Niat itu posisinya dalam hati. Niat itu posisi dalam hati. Lalu lisan itu untuk apa? Hanya untuk memperkuat. Betul. Hanya untuk memperkuat agar hati kita tetap berada dalam niat tersebut. Itu kan posisinya harus dalam hati. Lalu bacaan sunnah-sunnah yang lain seperti doa tawazu, inni wajjahtu wajhiyah, itu harusnya dalam hati. Dalam hati. Jangan merasa kita paling bisa sehingga paling ujung inni wajjahtu wajhiyah lillahi as-samawati. Nah, salah. Itu berarti tidak bisa memposisikan diri. Ya kan? Waktunya jahar. Seperti apa? Bacaan Fatihah. Fatihah apa Fatihah? Oh, Fatihah. Kan Jawa gak ada hak. Jadi kok Fatihah. Alhamdulillah. Bacaan Fatihah itu harusnya jahar. Bagian baca Fatihah baca Fatihah dalam hati. Salah waktunya jahar, waktunya hobi dalam hati. Itulah mampu kita memilah, memposisikan diri. Ittaqillah haitsuma kunta. Oh, saya sekarang jadi rakyat. Jadi rakyat yang bertakwa. Oh, sekarang saya jadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang bertakwa. Itulah yang dimaksud ittaqillah haitsuma kunta, mampu memposisikan diri. Oh, sekarang bawahan, ya. Tetap bawahan yang bertakwa. Walaupun kita petani, pejabat, pedagang, tetap ingin bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Terakhir dari kami, kata tadi di Harewos Umas Parlemen, hoyong gelar sorban. Apa namanya? Gelar sorban deh. Solawatan kata Kang Parman, pengen solawatan seikhlasnya
seikhlasnya itu seikhlasnya. Kalau gak bawa pinjem heula kadugeun, pinjem kami girenana kan dibayar di imah gitu. Pinjem heula 2000 pinjem je 10.000 pinjem ya. Monggo selamat monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa riyaiha wa sahbihi wa sallim. Masalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan sing dibales diganjar ku Allah kelawan sae-sae ganjaran, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah sholawatan, rizikina melimpah, amin, ilmuna manfaat, amin, umurnya panjang lawan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Kita diparingi keturunan soleh soleha, amin, soleh soleha, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus dibaca doanya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa mundurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Bisa insya Allah, insya Allah. Kenapa bisa? Karena mengikuti ulama, karena diajarkan sama ulama. Alhamdulillah, semoga banyak manfaatnya khususnya bagi kami. Mudah-mudahan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Kawung semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala hajatnya, dikabul segala hajatnya, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi